Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya, Ribut Ahwandi. Ilmu pengetahuan membawa kita pada pemahaman dunia yang begitu luas. Sastra membawa kita pada kedalaman makna dan keindahan kehidupan. Kojah Sastra hadir selalu untuk Anda dan selalu bersama saya, Ribut Ahwandi. Kita lanjutkan lagi pada bagian berikutnya dari esai yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Hadi WM. Oke? Ya, kalau pada abad-abad sebelumnya, bahasa Melayu hanya dipakai sebagai bahasa penghubung di antara suku bangsa Melayu dan juga bahasa perdagangan. Setelah mengalami proses Islamisasi, bahasa ini dipakai pula sebagai media komunikasi budaya, keilmuan, dan keagamaan di lingkungan yang lebih luas. Tidak hanya di lingkungan orang Melayu. Melengkapi naiknya kedudukan dan peranan bahasa Melayu, kedudukan dan peranan kesusastraan Melayu pun naik pula. Melalui terjemahan dan saduran dalam bahasa Melayu itulah, kesusastraan Islam yang berasal dari Arab dan Persia dikenal di lingkungan masyarakat Jawa, Sunda, dan Madura. Dengan itu, karya-karya berbahasa Melayu telah tampil menjadi media pengembangan kebudayaan dan penanaman nilai-nilai Islam yang sangat efektif. Kesusastraan Melayu tidak hanya penting sebagai landasan kebudayaan orang-orang dari rumpun suku bangsa Melayu, tetapi juga penting sebagai landasan kebudayaan orang-orang dari suku bangsa Nusantara yang lain seperti Aceh, Mandailing, Minangkabau, Sunda, Jawa, Banjar, Madura, Bugis, Makassar, Bima, Ternate, Gorontalo, dan Ambon. Julian Baldic dalam bukunya History of Persian Literature from the Beginning of Islam Period to the Present Day yang terbit pada tahun 1981 mengatakan, puisi-puisi para ulama sufi itu sangat dihormati dalam lingkungan masyarakat Muslim Timur yang luas, sebab karya-karya mereka merupakan ekspresi yang tinggi dari jiwa masyarakat dan nilai-nilai budayanya. Dalam pernyataan Baldic secara tersirat, terungkap bahwa usaha-usaha para penyair dan ulama sufi dalam mengembangkan kebudayaan Islam menempuh jalan pertama-tama mengintegrasikan nilai-nilai dan pandangan hidup Islam ke dalam sistem budaya masyarakatnya. Dan kemudian mengintegrasikan nilai-nilai budaya yang telah ada di dalam masyarakatnya ke dalam sistem nilai dan pandangan hidup Islam. Tentu saja, bukan hanya karya-karya para ahli tasawuf yang telah sanggup mengekspresikan jiwa atau kesadaran kolektif masyarakat dan nilai-nilai budayanya. Akan tetapi, pengaruh tasawuf dan ajaran para ulama sufi tidak dapat dielakkan meninggalkan bekas yang mendalam di bidang penulisan kreatif, tidak terbatas kepada karya-karya yang memang dimaksudkan sebagai karya-karya sufistik atau mistikal oleh penulisnya. Hikayat nabi-nabi, pahlawan Islam, teks-teks yang tergolong sebagai sastra adab seperti Gulistan karya Sa'di dan Tajus Salatin karya Bukhari Al-Jauhari, hikayat-hikayat yang bercorak fiksi dan alegoris seperti hikayat Syekh Mardan, cerita pewayangan di Jawa, pantun-pantun rakyat, penglipur lara, dan lain-lain, sebagian besar tidak luput dari rembesan wawasan estetik
yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli tasawuf seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi, dan lain-lain. Di sini kita boleh mengambil contoh karya-karya penulis Nusantara terkemuka abad ke-19. Karya-karya siapa sajakah? Tetap di sini, di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif, tetap di Koja Sastra, dan kita akan kupas lebih dalam lagi. Koja Sastra.